Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Mudah-mudahan kalian hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan seperti biasa kita mulai hari ini pembelajaran matematika. Pada hari ini adalah kita akan membahas pokok bahasan tentang pembuat nol dari fungsi kuadrat dan titik potong dengan sumbu koordinat. Nah, nanti akan Ibu sajikan video pembelajarannya. Silahkan kalian simak dan mudah-mudahan kalian akan tambah paham. Pada pembelajaran kali ini, tujuan pembelajarannya adalah yang pertama menentukan pembuat nol dari fungsi kuadrat. Kemudian yang kedua, menentukan titik potong fungsi kuadrat terhadap sumbu koordinat. Pada pembelajaran yang lalu, video pembelajaran yang lalu telah ditampilkan cara membuat grafik fungsi kuadrat dengan menggunakan tabel. Nah, masih ingat tabelnya? Jika tabelnya seperti ini, akan terlihat hasil Y sama dengan Fe yang hasilnya 0. Nih Ibu kasih warna merah, stabilo yang hasilnya 0. Maka pembuat nolnya adalah ke atas, X-nya min 4 ini adalah si pembuat nol. Jadi pembuat nol dari fungsi kuadrat tersebut adalah min 4. Kemudian ada lagi di sini Y sama dengan F hasilnya 0. Maka arahkan ke atas X-nya adalah 2. Maka 2 ini sebagai si pembuat nol fungsi kuadrat untuk Fx sama dengan X kuadrat tambah 2X min 8. Atau bisa juga dilihat pada titik koordinatnya yang hasilnya min 4,0 ini titik koordinatnya. Ya, hasilnya Y-nya 0, maka pembuat nolnya adalah X sama dengan min 4. Kemudian ada lagi di sini titik koordinatnya 2,0, maka X sama dengan 2 ini adalah pembuat nolnya. Pembuat nol dari fungsi kuadrat itu ada hubungannya dengan cara menentukan titik potong fungsi kuadrat terhadap sumbu koordinat. Nah, apabila fungsi kuadrat memotong sumbu koordinat yaitu sumbu X, maka Y-nya sama dengan 0. Nah, perhatikan untuk titik koordinat yang Y-nya sama dengan 0 ini min 4,0. Nah, ini adalah titik potong dengan sumbu X. Berarti titik potong dengan sumbu X-nya min 4,0. Nah, di sini ada lagi yang titik potongnya 2,0 atau Y-nya 0 ini, maka titik potong dengan sumbu X-nya adalah 2,0. Jadi kesimpulannya kalau titik potong dengan sumbu X, Y-nya adalah 0. Maka titik potong dengan sumbu X-nya 2,0 dan min 4,0. Nah, apabila grafiknya disajikan dalam bentuk seperti ini, cara menentukan titik potong dengan sumbu koordinatnya, nah ini akan terlihat ini sumbu X. Nah, di sini ada titik potong dengan sumbu X-nya 1,0, maka titik potong dengan sumbu X-nya ini 1,0. Kemudian di sebelah sini ada lagi min 3. Nah, berarti titik potong dengan sumbu X-nya adalah min 3,0. Kemudian di sini ada sumbu Y, ini ada sumbu Y, memotong sumbu Y-nya di 0, min 6. Jadi X dulu, X-nya ya, 0, min 6. Nah, titik potong dengan sumbu Y itu adalah X-nya yang 0. Kalau titik potong dengan sumbu Y, X-nya yang 0, maka titik potong dengan sumbu Y-nya adalah 0, min 6. Nah, ini tadi yang titik potong dengan sumbu X 1,0 dan min 3,0 ini juga disebut sebagai pembuat nol. Jadi pembuat nolnya yaitu min 3 dan 1. Kalau titik koordinatnya 1,0 itu yang memotong sumbu X dan min 3,0. Jadi bedakan antara titik potong dengan pembuat nol. Kalau pembuat nol hanya X-nya saja yang disebutkan, min 3
dan 1. Tapi kalau titik potong dengan sumbu X, min 3,0 dan 1,0. Nah, kalau titik potong dengan sumbu Y, X-nya yang 0, jadi 0, min 6. Nah, sekarang kalau soalnya dalam bentuk fungsi kuadrat biasa, bukan dalam bentuk tabel atau bukan dalam bentuk grafik, seperti ini misalnya, diketahui fx sama dengan x kuadrat tambah 4x min 5. Tentukan yang pertama pembuat 0 fungsi tersebut, kemudian yang kedua titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y. Maka kita bisa cari pembuat nolnya. Pembuat 0 fungsi itu jika Y-nya sama dengan 0. Nah, Y itu sama dengan fx. Jadi fx ini sama dengan Y, kita ganti dengan 0 gitu. Jadi X kuadrat tambah 4x min 5 sama dengan 0. Nah, ini akhirnya seperti pelajaran yang sudah kita pelajari, yaitu persamaan kuadrat. Nah, persamaan kuadrat ini akan dicari X1 dan X2-nya bisa dengan 3 cara. Nah, cara yang pertama masih ingat, yaitu cara faktorisasi. Yang kedua cara melengkapkan kuadrat sempurna, dan yang ketiga pakai rumus ABC. Nah, karena ini soalnya sederhana, Ibu pakai cara faktorisasi saja. Cara faktorisasi X kuadrat, maka di sini X kali X. Cari bilangan yang hasil kalinya min 5, hasil jumlahnya 4. Nah, hasil kalinya min 5 berarti 5 kali min 1. 5 kali min 1. Nah, kalau hasil jumlahnya 5 kurang 1, 4. Nah, itu masih ingat kan cara faktorisasi. Nah, kalau sudah, lanjutkan. X tambah 5 sama dengan 0, atau X min 1 sama dengan 0. Sehingga X1 diperoleh sama dengan min 5, atau X2-nya didapat 1. Jadi pembuat nolnya adalah min 5 dan 1. Jadi pembuat 0 fungsi itu adalah min 5 dan 1. Itu pembuat nolnya. Nah, kalau titik potong dengan sumbu X, nah titik potong dengan sumbu X juga Y-nya 0, Y sama dengan 0. Maka ini tinggal pasangkan koordinat aja. Ya, titik potong dengan sumbu X, titik potong dengan sumbu X, yaitu yang diperoleh tadi, yang diperoleh tadi untuk pembuat 0, kita tinggal buat titik koordinat aja, min 5,0 dan 1,0. Dan selesai untuk yang pembuat 0 dan titik potong dengan sumbu X. Kemudian bagaimana untuk mencari titik potong dengan sumbu Y? Kalau titik potong dengan sumbu Y, maka fungsi tersebut X-nya sama dengan 0. Yang kedua yang B, kita mau mencari titik potong dengan sumbu Y. Titik potong dengan sumbu Y itu jika X sama dengan 0. Jika X sama dengan 0, maka fungsi fx sama dengan X kuadrat tambah 4x min 5. Kita gantikan X-nya dengan 0. Kita gantikan dengan 0. F0, X-nya ganti dengan 0. 0 kuadrat tambah 4 kali 0 dikurang 5. Nah, ini 0. 4 kali 0, 0 min 5. Jadi F0 sama dengan min 5. Nah, F0 sama dengan min 5. F0 itu sama dengan 5. Jadi sudah tinggal menuliskan titik potongnya aja. Jadi titik potong dengan
sumbu Y, sumbu Y adalah tanda kurung X-nya yang 0, jadi X-nya yang 0, Y-nya yang ketemu tadi min 5. Dipotong dengan sumbu Y, X-nya yang 0, jadi 0, min 5. Selesai. Demikianlah pembelajaran hari ini anak-anakku semua. Mudah-mudahan apa yang Ibu tampilkan itu tadi jelas. Dan untuk yang berikutnya kita akan melanjutkan materi bab transformasi. Untuk bab fungsi kuadratnya sudah selesai pada akhir pembelajaran ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan kalian mengerti semua. Ibu Hairi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.